Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwan, NIM 221091750113. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pamulang, Kampus Serang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya di PT Virya Surya Abadi ya. Oke. Nah, guys. Jadi apa namanya? Kerja praktek saya di PT Surya Abadi itu rancang bangun dashboard monitoring QoS atau Quality of Service di PT Virya Surya Abadi ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang pertama di sini ada profil PT Virya Surya Abadi. Di PT Virya Surya Abadi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan internet atau ISP ya, berfokus pada pemerataan akses informasi di wilayah pedesaan ya. Jadi profil singkat dari PT Pria itu ya, jadi dia itu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi jaringan ya, ya kayak ISP ya, seperti kita tahu ya ISP besar seperti IndiHome, Biznet ataupun yang lainnya ya. Jadi PT Pria itu seperti salah satu dari ISP tersebut ya. Cuman kalau PT Pria ini dia lebih fokus kepada apa namanya pendistribusian atau penyedia jaringan di wilayah pedesaan ya. Yang mana rata-rata kan kayak ISP besar itu apa namanya eh, kadang tidak masuk ke wilayah tertentu ya, apalagi di pedesaan ya. Kadang belum tersedia kabel fiber optik atau banyak kendala yang lainnya. Nah, makanya si PT Virya ini hadir atau misalkan jadi solusi untuk masyarakat di pedesaan supaya merasakan akses internet juga ya. Untuk visinya, di sini menjadi penyedia layanan internet handal di wilayah pedesaan. Dan untuk misinya, membangun infrastruktur swadaya dan memperluas jangkauan ke daerah terpencil. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang mana visi dari PT Freja ini ya menjadi layanan internet handal di wilayah pedesaan. Ya. Fokusnya di wilayah pedesaan dan wilayah terpencil yang mana ISP besar itu belum bisa masuk ya atau nggak bisa karena terkendala mungkin karena teknis seperti jaringannya apa kabel fiber optik jalur optik yang belum bisa masuk. Nah, si PT Kre ini bisa ya atau menjadi salah satu provider yang bisa masuk di wilayah pedesaan ya. Jadi opsional ya. Nah, untuk misinya tadi membangun infrastruktur swadaya memperluas jangkauan ke daerah-daerah terpencil ya. Jadi misinya itu PT Peria akan terus membangun infrastruktur ya, infrastruktur untuk terus memperluas jangkauannya terutama di daerah-daerah yang terpencil atau di pedesaan. Nah, untuk latar belakang dan urgensi ya, di sini yang melatar belakangi kerja praktek saya ada beberapa poin ya, di antaranya itu kebutuhan akses internet yang stabil dan berkualitas di masyarakat terus meningkat ya. Ya, yang mana kita tahu lah di zaman sekarang teknologi sudah berkembang pesat ya. Jadi kebutuhan internet masyarakat itu semakin meningkat ya karena kita tahu lah segalanya sekarang itu serba digital ya. Jadi bukan cuma orang-orang yang di perkotaan saja, tapi yang di desa juga sudah mulai beralih ke era digital. Makanya kebutuhan akan akses internet ini menjadi salah satu kebutuhan yang urgent banget ya. Apalagi sekarang banyak juga pekerjaan-pekerjaan atau apa segalanya di apa namanya yang dilakukan apa namanya dilakukan dengan online ya atau karya seperti kerja freelance yang online ataupun jualan online semuanya itu kan membutuhkan akses internet. Jadi makanya kebutuhan akan internet ini di masyarakat itu setiap tahunnya terus meningkat ya, terutama di daerah pedesaan ya guys. Untuk poin kedua itu proses monitoring di PT Video Surya Abadi ini masih dilakukan secara manual menggunakan speed test dan Winbox ya. Jadi untuk memonitoring jaringan-jaringan apa namanya ya apa namanya jaringan-jaringan di area desa yang di dalam ruang lingkup PT Fria ini itu dilakukannya secara manual ya, di mana input datanya itu dilakukan oleh teknisi ya, teknisi lapangan. Jadi dicatat manual ya gitu di apa namanya pokoknya untuk pencatatan
segala macam data dari mulai data pelanggan, data apa namanya kondisi jaringan, troubleshoot ataupun yang terjadi di lapangan itu dicatatnya masih manual ya, yang menggunakan speed test dan Winbox ya itu untuk toolsnya. Nah, ya, untuk yang ketiga, poin ketiga di sini yang melatar belakangi eh, dilakukannya penelitian atau kerja praktek ini yaitu data pengukuran belum tersimpan secara terpusat ya, yaitu yang mana menyulitkan pelacakan historis jaringan ya. Jadi di sini tidak ada database ya ataupun tidak ada data masalah ataupun data backup ya. Karena tadi itu cuma ditulis secara manual ya oleh teknisi, mungkin disimpan diinput oleh admin PT itu di kayak Excel ataupun eh, spreadsheet ya, Google Sheet ya istilahnya. Jadi intinya masih manual, yang mana selain itu menghabiskan banyak waktu, itu juga menambah pekerjaan dari admin ya. Makanya diperlukan sistem yang otomatis untuk mencatat, untuk monitoring ya. Jadi supaya kerja lebih efisien dari tenaga dan juga waktu ya. Di efisiensi lah istilahnya. Untuk poin keempat, diperlukan sistem dashboard untuk memvisualisasi parameter quality of service atau QoS demi optimalisasi layanan ya. Makanya di sini diperlukan dashboard ya, diperlukan sistem ya atau dashboard, parameter ya, parameter quality of service demi optimalisasi layanan. Jadi di sini diperlukanlah sebuah sistem untuk memonitoring ya atau untuk menampilkan visualisasi quality of service ya demi layanan yang optimal ya. Jadi harus istilahnya migrasi ya. Yang tadinya semuanya itu serba manual, dipantau manual, monitoring manual, evaluasi manual, segala pencatatan manual, di sini harus dibutuhkan, bukan harus ya. Jadi dibutuhkan sistem yang otomatis, yang lebih otomatis, sehingga memudahkan pekerjaan ya, memudahkan pekerjaan, memudahkan pemantauan, ya seperti itulah. Memudahkan ini memudahkan pekerjaan di lapangan ya. Untuk selanjutnya, identifikasi masalah utama ya. Nah, di sini ada 3 masalah utama ya. Yang pertama, proses monitoring masih manual dan informasi tidak terpusat dalam satu sistem. Ya, jadi seperti yang sudah dijelasin saya tadi, bahwa proses dari mulai pencatatan data pelanggan segala macam kayak pengaduan itu masih manual ya, masih manual, monitoring segala macam masih manual. Jadi informasi itu tidak terpusat dalam satu sistem ya. Kadang mungkin eh, yang satu misalkan ada keluhan, yang satu ada keluhan, pelanggan ada keluhan ya. Ini pelanggan kadang ngadunya ke teknisi langsung ke teknisi lapangan, kadang ngadunya ke admin. Jadi tidak ada sistem yang terpusat ya. Untuk monitoring juga sama ya, untuk monitoring juga sama. Jadi admin ini tidak punya satu sistem terpusat untuk monitoring ya. Jadi salah satu masalah utama ya yang didapati di lapangan. Dan untuk kedua, poin kedua di sini tidak terstruktur ya. Data QoS ya seperti throughput, delay dan loss belum tersimpan dalam database yang terstruktur. Karena tadi sudah sebutkan juga tidak adanya database, tidak adanya basis data untuk menyimpan data, sehingga ya data QoS itu tidak terstruktur ya. Intinya sulit untuk dilihat atau dilacak ya. Karena kalau misalkan pelaporan manual itu biasanya, bukan biasanya ya, yang saya lihat di lapangan itu, jadi si teknisi input via apa namanya, via WA ya, kalau di sini ada WA group ya, via WA group. Di situ dicatat segala misalkan keluhan atau apa ya, segala macam data di apa di WA group gitu di nanti dari WA group ini dari WA group ini itu akan diinput oleh admin ya, akan diinput oleh admin ke paling yang saya temukan itu di admin itu inputnya tadi itu ke Excel ya atau Google Sheet ya. Jadi cuman itu ya. Apa admin tuh cuman punya data Excel sama Google Sheet aja. Jadi tidak ada data atau tidak ada database ya atau tidak ada basis data ya. Nah, untuk yang poin ketiga di sini ada reporting lambat atau laporan yang lambat ya. Pembuatan laporan kondisi jaringan membutuhkan waktu lama karena mengolah data manual ya. Nah, si admin juga ketika membuat laporan ya, jadi membuat laporan untuk kebutuhan perusahaan ya, seperti pemantauan monitoring tadi, ini akan membutuhkan waktu yang lama ya. Karena apa? Karena si sistemnya ini dikerjain manual ya, manual.
pengolahan datanya dia manual, jadi harus input satu-satu, harus apa namanya kalau misalnya mau tarik data F itu satu-satu, harus satu-satu dia harus nyari dulu datanya yang mana, datanya di mana. Jadi itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi tidak efisien lah, tidak efisien ya. Nah, untuk tujuan dan manfaat penelitian ini atau manfaat kerja praktik ini itu tujuan utamanya itu merancang dan membangun dashboard monitoring QoS berbasis web untuk mengelola parameter throughput, delay, packet loss secara otomatis ya. Jadi tujuan utamanya di sini saya sendiri program saya itu akan merancang dan membangun sebuah aplikasi ya berbasis web yaitu aplikasi dashboard monitoring QoS ya. Yang mana aplikasinya itu untuk memantau, untuk melihat kondisi jaringan-jaringan di wilayah atau di ruang lingkup PT Pria ini. Jadi supaya tidak perlu apa namanya monitoring ini tidak perlu dilakukan secara manual ya. Jadi ketika tujuannya atau tujuan atau harapannya sistem ini dibangun itu supaya apa namanya efisiensi sih ya, efisiensi. Jadi untuk pengolahan data lebih cepat, monitoring lebih cepat dan problem solving atau solve problem ya, pengolahan masalah itu lebih cepat juga teratasi. Nah, untuk manfaatnya di sini untuk mempermudah admin jaringan dalam pemantauan real time, pengelolaan data historis serta efisiensi pelaporan kualitas layanan ya. Di sini manfaatnya itu manfaat yang langsung diterima itu sama admin ya, admin karena dia yang mengelola ya, karena dia yang mengelola. Jadi aplikasi ini yang bakal pakai atau yang bakal akses itu admin ya. Di sini aplikasinya itu bakal memudahkan ya, memudahkan pekerjaan admin yang tadinya mungkin dia harus monitoring secara manual, harus misalkan nyuruh teknisi dulu misalkan untuk cek ke sana langsung langsung ngelaporin apa namanya keadaannya, harus nyatet ini delaynya berapa, terus throughputnya berapa, baru dia input. Nah, kalau jadi manfaatnya itu sekarang tidak ada ya. Jadi begitu dia dapat data apa namanya laporan ya dari misalnya kan ada laporan harian atau ada maintenance-nya. Begitu laporannya masuk dari teknisi langsung dia langsung input ke database yang mana datanya itu akan terus tersimpan ya dan untuk pengolahan juga jadi lebih cepat. Nah, untuk metode pengembangan di sini saya memakai metode prototype ya. Untuk metodenya saya pakai metode prototype yang mana di sini ada 6 ya, ada 6 tahapan metode prototype ya. Yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga evaluasi, yang keempat coding, yang kelima testing dan yang kelima finishing ya. Nah, untuk analisis nih. Di bagian analisis ya, di sini saya mengumpulkan kebutuhan sistem dan observasi ya. Yang pertama mungkin saya observasi dulu ya di lapangan atau nanya langsung ya. Kalau memantau langsung, melihat langsung keadaan di lapangan seperti tadi yang saya temukan bahwa sistem pencatatan data, sistem monitoring QoS tadi itu masih dilakukan di atau dengan cara yang konvensional manual ya, yang masih menggunakan cara manual ya. Itu yang saya temukan ketika observasi ya di PT Pria ya. Nah, setelah analisis dilakukan, di sini saya mulai desain ya, desain. Itu perancangan database dan juga UI prototype ya. Di sini saya merancang database, desain database ya. Jadi saya sesuaikan kebutuhan database-nya, untuk kebutuhan sistemnya juga saya sesuaikan, serta sorry guys, kepotong ya. Tadi kepotong ya. Duh, di sama mana guys? Nah, untuk yang tahap ketiga ini ya, tahap ketiga itu evaluasi ya. Di sini saya mengevaluasi ya, di sini mengevaluasi yaitu dengan mereview rencana awal bersama dosen pembimbing ya. Untuk mereview rencana awal nih, rancangan awal ya. Jadi setelah saya merancang database tadi, terus merancang UI juga, ya jadi saya konsul ya atau melakukan bimbingan ya, evaluasi bersama dosen pembimbing di gimana baiknya ke depannya, apakah sistem ini udah cukup atau belum ya. Jadi melakukan konsultasi lah. Nah, untuk tahap keempatnya yaitu coding ya. Coding atau penulisan code ya untuk pembuatan
aplikasi tadi ya. Di sini saya implementasinya menggunakan Laravel 13 ya. Kemudian setelah coding ini selesai, coding ini jadi, kemudian saya masuk ke tahap testing ya, atau uji coba fungsional. Di sini untuk testing saya memakai black box testing ya. Setelah saya testing, semua fungsinya berjalan sesuai apa namanya normal lah, sesuai dan normal. Nah, kemudian masuk ke tahap finish ya, yaitu implementasi dan dokumentasi laporan. Nah, untuk parameter QoS sendiri yang diukur tuh ada tiga di sini ya. Di sini ada tiga. Yang pertama ada throughput, ya, yaitu kecepatan rata-rata transfer data efektif yang mengalir melalui media komunikasi dalam interval tertentu atau MBPS ya. Jadi sih apa namanya? Kalau singkatnya itu kayak speednya ya, speednya ya, speed internetnya, ya, throughput itu. Nah, untuk delay atau latency di sini yaitu waktu tunda yang dibutuhkan oleh satu paket data untuk berjalan dari titik asal menuju titik tujuan ya, ya, atau MS ya sebutnya, menit per second ya. Jadi delay ini latensi itu makin tinggi pingnya ya atau MS-nya itu makin jelek guys. Jadi kalau makin kecil dia makin bagus ya. Nah, untuk tahap ketiga itu paket loss ya. Di sini jumlah total paket data yang hilang atau gagal mencapai tujuan selama transmisi dalam jaringan. Jadi dalam server ketika kita narik apa namanya sebutnya, ketika jaringan dari server menuju ke distributor atau ke usernya, nah di situ bakal ada yang namanya paket loss ya, paket loss. Jadi paket loss itu jumlah total paket data yang hilang atau gagal mencapai tujuan ya dari server tadi ke user ya. Jadi itu namanya paket loss. Jadi tiga parameter ini yang diukur ya. Tiga parameter ini yang diukur dan juga yang dimonitoring guys. Oke, kita lanjut. Di sini bagian berikutnya yaitu arsitektur dan pemodelan UML. Nah, di sini ada satu eh apa namanya diagram UML yaitu use case ya. Ini use case diagram. Untuk aktornya di sini ada admin ya. Karena aplikasi ini tuh khusus admin, maka aktornya cuma admin di sini ya. Karena cuma dia yang pakai ya. Nah, si admin ini dia aksinya atau bisa mengelola login, memonitoring real time serta melakukan kelola laporan ya. Nah, komponen utamanya di sini jelaskan aktor utamanya admin jaringan yang bertanggung jawab mengelola dan mengevaluasi connectivity. Fungsionalitas sistemnya yang membatasi hak akses via autentikasi, manajemen data CRUD ya atau CRUD, pengolahan parameter hingga penarikan riwayat monitoring. Jadi fungsionalitas sistemnya itu pembatasan hak akses via autentikasi ya. Di sini kita juga saya ya apa namanya menambahkan fitur login ya. Seperti fitur login yang mana hanya admin yang bisa login. Ya sudah saya buatkan juga apa namanya akses loginnya itu bisa dipakai hanya admin yang pakai ya. Nah, yang kedua manajemen data CRUD atau CRUD ya. Create, read, update dan delete ya. Jadi apa namanya? Admin itu bisa mengelola itu guys ya. Nah, untuk database-nya MySQL terintegrasi dengan relasi aman antara data admin dan log data WiFi ya. Jadi MySQL ini udah terintegrasi dengan relasi yang aman guys, antar data dan juga log data WiFi, antar data admin dan log data WiFi ya. Nah, untuk teknologi pengembangannya atau model pengembangannya, di sini saya memakai Laravel 13 ya. Itu framework MVC PHP handal untuk performa server backend berkecepatan tinggi ya. Selain simple, menurut saya PHP ini cukup fleksibel dan juga mudah digunakan guys ya. Mudah digunakan ya. Makanya saya milih Laravel di project ini ya. Nah, untuk database-nya saya menggunakan MySQL ya, database relasional terstruktur untuk mengamankan data metrik QoS secara konsisten. Untuk tampilannya atau Tailwind CSS-nya, nih, Tailwind. Maksud tampilannya saya menggunakan Tailwind CSS ya. Itu kerangka desain antarmuka modern yang responsif dan sangat ringan ya. Tailwind ini dipilih karena, nah ini ya, dia lebih modern, responsif dan juga sangat ringan ya. Jadi tidak terlalu berat guys. Nah, di sini juga saya pakai Chart.js ya. Itu pustaka visual grafik interaktif real time ya. Jadi di dalamnya itu ada sebuah fitur grafik ya. Ada fitur grafik yaitu saya ambilnya dari Chart.js ini ya. Untuk menampilkan grafiknya saya pakai Chart.js. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Contoh diagramnya atau grafiknya. Contohnya grafiknya nih. Kurang lebih seperti ini, guys. Kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Nanti kita tampilin juga di demo aplikasinya, oke. Nah,
Untuk selanjutnya ini adalah hasil pengujian black box ya. Nah, tadi yang saya jelaskan juga untuk pengujiannya saya pakai black box ya. Yang mana yang diuji ini ada tiga ya. Ada tiga item yang diuji. Login admin, input data QoS, visualisasi grafik, cetak laporan ya. Nah, untuk login admin, akses sistem dengan akun valid dan proteksi halaman admin berhasil ya. Jadi saya untuk apa namanya yang fitur yang diuji itu login ya. Hasil yang diharapkan itu akses sistem dengan akun valid dan proteksi halaman admin. Di sini hanya admin ya yang bisa login, makanya di sini hasil yang diharapkannya akses sistem dengan akun valid dan proteksi halaman admin statusnya berhasil ya. Di sini ada input data QoS juga ya, yang diinput itu data throw, data delay, packet loss, dan harapannya itu data tersimpan ya di database atau MySQL dan ini juga berhasil ya. Terus yang ketiga yang dites itu di visualisasi grafik ya. Nah, ketika data diinput nih, yang ini input data QoS, data apa namanya? Throw, delay, packet loss itu. Ketika data diinput, nah, ketika berhasil diinput nanti akan muncul ya di ini, ada di grafiknya ya. Nah, visualisasi grafik. Hasil yang diharapkan chart dinamis menampilkan data historis dengan filter rentang waktu ya. Jadi di grafiknya itu ada filter rentang waktu kita bisa lihat di situ ya. Dan jumlah datanya juga kita bisa lihat di bagian grafik dan ini berhasil juga. Nah, untuk yang terakhir, fitur yang terakhir yang di tes atau yang diuji itu adalah cetak laporan ya. Yang mana hasil yang diharapkannya konversi data log ke file PDF laporan monitoring berkala secara presisi. Jadi hasil yang diharapkan itu di bagian cetak laporan yang mana kita bisa cetak ya, kita bisa pilih cetak laporan atau kita bisa pilih simpen filenya ya via PDF, guys. Nah, ini berhasil. Untuk berikutnya itu di kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulannya, sistem dasar monitoring QoS berhasil mempermudah pemantauan kualitas jaringan secara terpusat, mengeliminasi proses pencatatan manual dan menyajikan data performa secara instan dan efisien di PT Pilya Surya Abadi ya. Jadi kesimpulannya sistem dashboard yang saya bangun ini ya mempermudah pemantauan kualitas jaringan secara terpusat ya. Jadi untuk monitoring, untuk pemantauan data QoS yang tadi seperti throw, packet loss dan sejenisnya itu lebih mudah, lebih mudah dan lebih instan. Jadi di sini mengeliminasi proses pencatatan manual ya. Jadi meniadakan atau menghapus sistem proses pencatatan manual karena diganti dengan sistem pencatatan yang lebih otomatis ya dan menyajikan data performa secara instan dan efisien. Jadi data itu lebih mudah untuk dilihat pergerakannya atau apa namanya datanya lebih mudah dilihat ya. Yang tadinya mungkin harus cari-cari dulu di file Excel atau apa. Jadi lewat aplikasi tinggal buka dan kita bisa langsung lihat datanya ya. Admin terutama yang bisa langsung lihat datanya. Nah, untuk saran rekomendasi pengembangan selanjutnya, optimasi pengumpulan data menggunakan API Mikrotik secara real time dan fitur alert Telegram bot ya. Jadi untuk saran ke depannya mungkin bisa apa nah, penelitian selanjutnya mungkin bisa melanjutkan ya, di mana menambahkan fitur integrasi API ya dari Mikrotik seperti integrasi Mikrotik dari Makemon ataupun Winbox ya. Dan juga ada fitur alert system Telegram bot ya. Jadi bisa dikonekkan ke Telegram bot juga ya, mungkin untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini terima kasih saya sudah mempresentasikan presentasi dari saya dan saya juga akan melakukan atau mempresentasikan demo dari aplikasinya ya. Kita langsung lanjut aja ya. Kita ke mana nih guys? Kita demo aplikasinya, oke? Nah, ini kita tes ya. Nah, ini untuk tampilan halaman login ya. Untuk halaman login, jadi di sini admin kita udah sediakan apa nama email dan juga passwordnya ya. Di sini loginnya via email guys, via email ya. Kita login dulu. Sorry, kita login dulu ya. Login dulu. Oke. Login. Nah, ini bagian dashboard monitoring QoS ya. Ini bagian dashboard monitoring QoS, yang mana di sini grafiknya kita bisa lihat nih. Ada keterangan untuk warna biru itu throughput ya, throughput. Untuk warna pink ini delay,
delay, dan untuk warna orange yang ini ya, itu paket loss ya. Dan di bawah grafik ini ada data ya, ada data. Di sini total datanya yang tersedia ada dua. Throughputnya ada di 15,00 Mbps, delaynya di 20 menit per second, dan paket lossnya di 0,70% ya. Data ini dari mana? Nah, bisa kita lihat ada menu atau ada tombol kelola data QoS ya. Ini bisa ditekan. Dan ini ke sini. Nah, dua data tadi itu dari sini. Dari fitur monitoring QoS ya. Jadi di sini ada tiga fitur yaitu dashboard, monitoring QoS, dan juga laporan ya. Nah, ada apa namanya di bagian sini ada tombol tambah data itu untuk menambah data baru ya. Di sini ada tanggal ya, kita bisa input tanggalnya. Saya contohkan, misalkan untuk lokasinya kita bisa cek juga kayak misalkan jasingnya, trouble-nya misalkan ada di mana, ada di 40, 40, delaynya ada di apa namanya ada di 10 misalkan ya, ada di sorry, ada di 58 misalkan ya. Paket loss-nya ada di 70. Nah, untuk keterangan ini bisa diisi ya. Keterangan atau bisa di strip aja nggak apa-apa. Ada tombol simpan di sini, tinggal klik. Di sini keluar ya. Di sini keluar. Nah, tadi kita udah input ya. Nih, ini di tanggal 10 bulan 6 2026. Lokasinya Jasinga, throughput-nya di 40,00 Mbps, delaynya di 58,00 Mbps, dan paket loss-nya di 70%. Dan status jaringannya buruk ya. Jadi parameter di sini ada tiga ya. Ada baik, sedang, dan juga buruk. Ditandai dengan baik warna hijau, apa namanya, sedang warna kuning, dan juga merah warna buruk. Terbalik maksudnya. Merah itu untuk menandakan status buruk ya. Nah, di sini ada menu aksi yang mana admin bisa menghapus atau mengedit data ya. Misalkan ada update data ya. Data terbaru misalnya tinggal edit aja. Misalkan di sini bisa diedit ya. Nah, ini bisa diedit. Di sini kita turunkan misalkan di 225 misalkan ya 25. Update. Yang klik update. Nah, di sini udah berubah ya 25. Atau bisa dihapus. Ini tinggal hapus saja. Data akan terhapus ya. Untuk menu berikutnya atau untuk apa namanya fitur berikutnya itu ada di laporan ya. Nah, dari monitoring QoS, nah ini ya, data monitoring QoS ini nah, akan lari ke bagian laporan. Dia akan tampil di sini ya. Dia akan tampil di sini di menu laporan ini. Kita bisa search juga by tanggal ya. Kita bisa search by tanggal dari tanggal berapa ke tanggal berapa misalkan ya. Dia bisa difilter ya. Ada juga di sini fitur cetak laporan ya untuk admin, memudahkan pelaporan kepada perusahaan ya. Jadi kondisinya bisa dia laporkan langsung ke perusahaan. Dia bisa cetak laporan ya. Di sini bisa klik cetak. Nah, di sini udah eh, apa muncul ya halaman cetaknya. Eh, laporan monitoring quality of service ya di sini. Nah, ada tombol cetak atau simpan PDF. Nah, di sini bisa disimpan ya. Bisa save atau disimpan PDF atau boleh di print langsung ya. Di print langsung juga bisa. Nah, oke, kita kembali lagi. Kemudian ada fitur logout juga. Seperti itu ya. Nah, ada fitur logout di sini. Klik-klik aja kalau misalkan Anda sudah selesai pakai. Ini tinggal di logout lagi ya. Nah, itu udah apa namanya saya udah mendemokan aplikasinya. Jadi kita udah demokan juga, kita udah lihat fitur-fitur di dalamnya, fungsinya, dan ada apa aja dalam aplikasinya udah diperlihatkan ya. Eh, Oke, baik. Terima kasih sebelumnya ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan dari hasil kerja praktek saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.